Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah, malam hari ini kita akan belajar satu surat pendek lagi, yaitu surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah, kata Humazah ini diambil dari satu kata di ayat pertamanya, wailul likulli humazatil lumazah. Di dalam surat Al-Quran hanya ada dua surat yang diawali dengan kata wailun. Yang pertama ini surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Yang kedua di surat Al-Mutaffifin, di mana ayat pertama adalah wailul lil mutaffifin. Wail di sini ada dua makna. Pertama adalah ad-du'a bil halak, doa agar binasa. Makna yang kedua, wailun ini adalah sebuah lembah di neraka jahanam. Jadi ini ancaman bagi pelaku dosa besar yang disebutkan setelah kata wailun. Kalau di surat Al-Mutaffifin disebutkan wailul lil mutaffifin, ancaman neraka bagi orang yang curang ketika menimbang. Jadi ini ancaman bagi pedagang yang curang dalam timbangan atau takaran. Sementara wailul likulli humazatil lumazah ini ancaman bagi orang yang mendolimi orang lain dengan cara menghina orang lain atau mencela orang lain. Jadi dua-duanya dosa besar berupa mendolimi orang lain. Kalau di surat Al-Mutaffifin mendolimi orang lain dalam masalah harta, kalau di Al-Humazah ini mendolimi orang lain dengan cara merusak harga dirinya atau merusak kehormatannya. Dan dosa berupa kezaliman itu memang di satu sisi lebih berat daripada dosa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah nasihat dari Sufyan Ats-Tsauri di mana beliau mengatakan, antal qawaha bi sab'ina dzanban bainaka wa bainallah ahwanu ilayya min dzanbin wahidin bainaka wa bainal ibad. Kamu menghadap Allah dengan membawa 70 dosa besar, yang itu dosa kaitannya kamu dengan Allah langsung, itu masih lebih ringan daripada satu dosa tetapi satu dosa yang berkaitan dengan kezaliman kepada orang lain. Karena kalau dosa itu berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada dasarnya Allah itu Maha Pengampun. Maka Allah mengatakan inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku, sehingga harapan kita diampuni di akhirat nanti sangat besar. Tetapi kalau dosa ini berupa mendolimi orang lain, tidak akan mungkin terhapus kesalahan kita sampai nanti kita harus membayar lunas kezaliman kita kepada orang lain dengan cara pahala kita harus diberikan kepada orang yang kita zalimi. Kalaupun tidak punya pahala lagi, maka dosa korban kezaliman akan diberikan kepada pelaku kezalimannya. Kemudian jamaah rahimakumullah, di ayat yang pertama Allah berfirman wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap orang yang mengumpat dan mencela. Kalau Abdullah bin Abbas, beliau menyamakan antara humazah dan lumazah, sama-sama tindakan mencela atau mengumpat atau menghina orang lain. Tetapi sebagian ulama tafsir yang lain membedakan antara humazah dan lumazah. Bedanya adalah kalau humazah ini mencela orang lain dengan anggota badan, misalnya dengan isyarat jari telunjuk atau mungkin isyarat mata atau bahasa tubuh yang lain yang tujuannya untuk menghina orang lain, itu humazah.
Adapun lumazah itu mencela orang lain dengan lisan. Ini beda antara humazah dan lumazah menurut Imam Mujahid. Kalau Hasan Al-Basri belum menjelaskan humazah dan lumazah itu bedanya adalah kalau humazah itu mencela orang lain langsung di depannya. Adapun lumazah itu mencela orang lain di belakang orang tadi ketika orangnya tidak ada. Dua-duanya mendapatkan ancaman dari Allah, yaitu berupa lembah di sebuah neraka jahanam atau ad-du'a bil halak, didoakan agar orang ini celaka. Maka Imam Az-Zahabi menyebutkan salah satu dosa besar itu adalah menghina, mencela orang lain atau dengan bahasa yang umum mendolimi orang lain. Karena al-muslimu alal muslimi haramun. Seorang muslim itu haram mengambil dari muslim yang lain 3 perkara. Kalau sampai 3 perkara ini kita ambil dari muslim yang lain, kita dosa besar. Pertama adalah damuhu, darahnya. Maka seorang muslim haram untuk membunuh atau mencelakai orang lain. Kemudian yang kedua adalah wa maluhu, mengambil hartanya. Yang ketiga wa irduhu, yaitu mengambil harga dirinya atau merendahkan harga dirinya. Kemudian ayat yang kedua, alladzi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jamaah di sini dalam qiraat yang lain disebutkan jamaah. Orang ini sangat berlebih-lebihan dalam mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, maksud mengumpulkan harta dan menghitung di sini adalah orang ini hanya sibuk dalam urusan mengumpulkan harta. Siang mengumpulkan harta, malam tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tercela adalah sifat berlebih-lebihannya sehingga sampai melalaikan kewajiban ibadah. Adapun mengumpulkan harta karena kita masih tinggal di dunia, maka hukum dunia masih terikat sehingga kita masih membutuhkan harta. Bahkan menghitung harta itu pun kadang-kala bisa diwajibkan. Kalau kita punya harta sudah 1 nisab, harta wajib kita hitung agar tahu kita ini sudah wajib zakat atau tidak. Hanya yang tercela di ayat ini adalah orang yang berlebih-lebihan mengumpulkan dan menghitung-hitung harta sampai melalaikan kewajiban ibadah dan melalaikan kewajiban harta, yaitu berupa zakat. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkannya. Maka keyakinan seperti ini langsung dibantah oleh Allah dalam ayat keempat. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadzanna fil khutamah. Justru mereka nanti akan dilemparkan ke dalam neraka khutamah. Jadi perbuatan dosa besar berupa mencela orang lain, menghina orang lain, termasuk terlalu berlebih-lebihan mencari harta sampai melalaikan ibadah, ini diancam akan dimasukkan ke dalam neraka khutamah. Wa ma adraka mal khutamah, dan tahukah kalian apa itu khutamah? Khutamah itu dari kata khatmun yang artinya meremukkan, ya. Maka ada yang mengatakan khutamah itu maknanya adalah takhtimul idzama. Neraka ini sifatnya meremukkan tulang belulang penghuninya. Maka orang ini dilemparkan ke dalam khutamah. Naruwahil muqadah, yaitu apinya Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan. Sudah berupa api, dinyalakan lagi, ditambah bahan bakarnya lagi sehingga semakin panas. Kemudian allati tattali'u alal afidah, sifat api di khutamah ini, dan khutamah berarti salah satu nama neraka. Sifat api neraka khutamah ini adalah tattali'u alal afidah. Api ini bisa masuk sampai membakar hati orang-orang yang jadi penghuninya. Maka ini bedanya api di dunia dan api di neraka nanti. Kalau api di dunia sifatnya membakar bagian luar dulu, setelah itu masuk ke organ-organ bagian dalam. Adapun api neraka khususnya khotomah tidak seperti itu.
Api ini membakar orang-orang yang tinggal di neraka sekaligus. Bagian luar terbakar termasuk bagian dalam juga langsung terbakar sampai tatoliu alal afidah. Bagian hati yang merupakan organ paling dalam pun juga ikut terbakar di neraka Khotomah ini. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya mereka ini dalam kondisi tertutup. Maksudnya adalah muqsadah di sini penghuni neraka Khotomah ini tertutup, seluruh tempat neraka Khotomah ini tidak ada pintunya, semuanya ditutup sehingga tidak bisa keluar dari Khotomah. Fi amadim mumaddadah. Kemudian dia berada di tiang-tiang yang panjang. Amad di sini artinya tiang, mumaddadah yang panjang. Abdullah bin Abbas menjelaskan penduduk neraka Khotomah ini tidak hanya disiksa dengan api yang terus dinyalakan sampai meremukkan tulang belulang, tidak hanya api yang sampai membakar hatinya, tidak hanya ditutup nerakanya, sampai orang ini adalah fi amadim mumaddadah. Lehernya diikat dengan rantai dari api neraka, kemudian tubuhnya diikat di sebuah tiang yang panjang. Kita bisa membayangkan bagaimana ngerinya penghuni neraka Khotomah ini. Kemudian kesimpulan dari tafsir ringkas ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama dari surat Al-Humazah ini adalah salah satu dosa besar adalah mencela atau menghina orang lain. Maka ini haram hukumnya. Mencela dan menghina mungkin hanya sekedar isyarat tangan atau isyarat mata, atau mungkin hanya sekedar lewat media sosial, lewat WA, menggunakan emoticon tertentu yang sifatnya itu menghina, atau mungkin menghina dengan lisan langsung. Maka ini yang pertama, ya. Allah memperingatkan kita dari dosa menghina atau mencela orang lain. Faedah yang kedua, surat ini juga merupakan celaan kepada orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam mengumpulkan harta sehingga melalaikan agamanya. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa potensi dosa seorang manusia itu sumbernya ada dua di ayat ini atau di surat ini. Pertama, bersumber dari lesan. Lesan ini potensi dosanya besar sekali. Salah satunya berpotensi mencela orang lain atau menghibah orang lain. Yang kedua adalah potensi dosa berasal dari harta yang banyak. Maka namanya maksiat pasti membutuhkan biaya. Maka semakin besar harta seseorang, sebetulnya dia punya potensi untuk bermaksiat lebih besar. Kemudian faedah yang keempat, bahwa Allah memberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Al-jaza' min jinsil amal. Maksudnya adalah karena orang ini dulu mencela orang lain sampai orang lain merasa sakit hati, maka nanti di neraka pun dia dibakar sampai hatinya pun juga ikut terbakar. Kemudian faedah yang kelima terakhir, bahwa di dalam agama Islam kebaikan dapat diperoleh dengan menjaga lisan jika tidak memiliki harta. Maka dalam satu buah hadis Rasulullah memberikan pilihan sodakoh bagi orang yang tidak punya harta. Dan ternyata salah satu pilihan yang diberikan Rasul bagi orang yang pengen sodakoh tapi tidak punya harta, kata beliau, yumsiku anisari fa innaha sodakoh, yaitu dengan cara kamu tidak mengganggu orang lain, maka itu pun juga sudah termasuk sodakoh. Sepanjang kita tidak mengganggu orang lain dengan niat agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini sudah termasuk sodakoh. Ini 5 faidah dan termasuk tafsir sangat ringkas dari surat Al-Humazah. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.